Bab 35. Darius memicingkan matanya sambil berkata, Boris akan bangkit lagi di dalam istana. Boris Linardi adalah kepala keluarga Linardi, sekaligus ayah Wulan. Keluarga Silali dan Linardi adalah teman dekat selama bertahun-tahun, sampai ketika keluarga Linardi mengalami kesulitan. Pengamatan ayah memang jeli. Mahendra mengangguk sambil tersenyum tipis. Baru-baru ini, ada surat dari istana. Paman Boris telah menjadi teman dekat dengan tokoh terkemuka di istana dan sekarang telah menjabat sebagai Menteri Kiri. Kaisar mendukung adu kekuasaan antara Menteri Kiri dan Menteri Kanan, yang menunjukkan kemungkinan pergantian kekuasaan. Kalau Menteri Kiri berhasil mengalahkan Menteri Kanan, Paman Boris pasti akan naik pangkat. Kalau aku menjadi menantu keluarga Linardi, status keluarga Silali juga akan ikut naik. Kita akan menjadi keluarga terhormat, bahkan keluarga terkemuka. Apa informasi ini akurat? Darius berjalan ke sana kemari dengan tangan di belakang punggungnya. Boris telah mengalami banyak pasang urut dalam karirnya selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah memegang kekuasaan selama lebih dari 3 tahun. Berapa lama dia bisa bertahan kali ini? Kalau sampai dijatuhkan hukuman pembantaian oleh Kaisar, keluarga Silali juga akan ikut hancur. Mahendra menunjukkan wajah penuh ambisi ketika berkata, Ayah, keberuntungan tidak akan muncul kalau kita tidak berani mengambil risiko. Kalau Anda ingin memimpin keluarga Silali menjadi keluarga terhormat dan terkemuka, kita harus berani mengambil risiko. Darius menghela napas dan berkata, keluarga Linardi telah mengalami kesulitan berulang kali dan keluarga Silali sudah menjauh dengan mereka. Ikatan persahabatan di antara kedua keluarga ini sudah habis terkikis. Kalau kamu berhasil mendapatkan Wulan, keluarga Linardi pasti tidak akan menolakmu karena mereka sangat peduli terhadap Wulan. Tapi, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Wulan akan setuju kalau kamu menghabisi orang itu? Kalau Wulan benar-benar ingin pulang, sedari awal keluarga Linardi pasti sudah menjemputnya. Saat itu, dia memang tidak mau pulang, tapi, sekarang dia pasti sudah berubah pikiran. Oh, Mahendra bergumam, aku sudah mencari tahu, orang itu sering menyiksanya. Wulan selalu menangis setiap hari, jadi mana mungkin Wulan tidak ingin lepas dari kondisi menyedihkan seperti ini. Lagi pula, kalau orang itu sudah tidak ada, Wulan pasti tetap akan menerimaku. Kami sudah berteman sejak kecil, dia pasti tidak akan menolakku. Baiklah, laksanakan saja sesuai rencanamu. Darius menambahkan, kamu adalah keturunan keluarga Silali yang berbakat, jadi kamu harus pandai menjaga reputasimu. Lain kali, jangan lakukan hal yang bisa merusak reputasimu lagi, orang di keluarga ini akan membantumu membereskannya. Di toko besi keluarga Salim, selama 3 hari berturut-turut, pintu toko besi keluarga Salim tertutup rapat. Dari dalam, terdengar suara pukulan keras, ledakan, dan suara mesin yang menderu. Namun, tak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang berlangsung di dalam sana. Plak, Wira melemparkan segenggam lumpur ke atas batu. Wira, aku menghabiskan waktu seharian dan uang 30.000 gabak untuk membelikanmu sekantong batu grafit, segerobak tanah liat, sekantong batu kuarsa, sebuah tong, dan sebuah gerobak batu lilin kuning. Ayah menghabiskan 5 kantong batu bara dan bekerja keras selama 2 hari untuk membakar batu lilin kuning dan kuarsa untukmu. Dodi sampai kelelahan mendorong penggilingan selama 3 hari untuk menggiling semua bahan ini menjadi bubuk. Kamu malah bermain lumpur di sini. Apa kamu tidak merasa bersalah pada kami bertiga? Dasar sepupu pecundang. Lestari berkacak pinggang, dadanya bergerak naik turun, wajahnya bersemu merah, dan matanya yang besar memandang tajam ke arah Wira yang sedang bermain dengan lumpur. Pamannya, Suryadi, berkata dengan ekspresi serius. Lestari, kenapa kamu berbicara seperti itu pada sepupumu? Wira pasti punya alasannya tersendiri untuk bermain lumpur, jangan ganggu dia. Sejak kejadian Wira mencampurkan lumpur kuning ke dalam gula merah dan mendapatkan gula putih, dia merasa bahwa setiap gerakan keponakannya ini memiliki makna yang lebih dalam. Dodi, yang paling lelah dalam 3 hari terakhir, juga berusaha meyakinkan, Kak Lestari, kita harus percaya pada Kak Wira. Alasannya bermain lumpur pasti berbeda dengan orang lain. Ya, memang berbeda, orang lain bermain lumpur tidak perlu menghabiskan uang sepeser pun. Sementara dia, tanpa menghitung upah tenaga kerja sekalipun, hanya berbagai bahan ini saja sudah menghabiskan hampir 50.000 gabak. Ujar Lestari sambil mengerucutkan bibir mungilnya. Awalnya, setelah kelima bahan tersebut dihaluskan menjadi bubuk, dia juga mengira Wira akan membuat sesuatu. Namun, ternyata Wira malah hanya bermain lumpur di sini sepanjang hari. Menghabiskan 50.000 gabak uang untuk bermain lumpur, sepupunya ini lebih boros daripada sebelumnya. Wira menjelaskan, aku membuat tungku kecil untuk memurnikan besi cair. Lestari mengeluh, untuk memurnikan besi cair, kamu perlu menggunakan tungku besar. Kalau tungku kecil seperti ini bisa digunakan untuk memurnikan besi cair, kelak aku akan melakukan apapun yang kamu perintahkan. Wira membalas sambil tertawa tipis, aku akan mengingat ucapanmu. Malam itu, setelah meninggalkan pengadilan daerah, dia tidak pergi ke tempat lain, melainkan langsung pergi ke rumah pamannya. Setelah mengalami pencurian dan berselisih dengan keluarga Silali yang kuat, Wira mulai merasa cemas. Dia teringat saat-saat di mana Danu menggunakan tongkat kayu dan kekuatan tempurnya melonjak. Wira bersiap-siap untuk membuat senjata tajam agar ketiga orang itu dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka sebanyak mungkin. Namun, ketika dia bertanya kepada pamannya, Wira baru mengetahui bahwa teknologi peleburan besi di dunia ini sangat buruk. Orang-orang bahkan belum menemukan teknik untuk melebur baja. Masih memungkinkan jika mereka ingin.
membuat senjata biasa. Namun, untuk membuat pedang yang tajam dan kuat, itu adalah sebuah hal yang mustahil. Jadi, Wira tidak punya pilihan lain selain membuat baja sendiri. Untuk melakukan peleburan baja, diperlukan besi cair. Namun, toko besi mereka tidak memiliki tungku tinggi. Oleh karena itu, mereka perlu membuat mortar tanah liat grafit. Untungnya, bahan pembuatannya ini tidak terlalu rumit dan Wira tahu apa nama bahan-bahan ini. Bahannya terdiri dari grafit, silikon dioksida, pasir bor, batu kuarsa, dan batu lilin. Membeli bahan-bahan hanyalah langkah pertama. Proses yang paling sulit adalah membakar, menggiling, dan mencampur bahan-bahan tersebut menjadi adukan tanah liat. Selanjutnya, adukan tanah liat harus dibawa ke tanur, di mana seorang guru pembuat keramik akan membantu dalam proses pengeringan dan pembakaran. Pekerjaan selanjutnya akan memakan waktu setidaknya 10 hari untuk membuat mortar tanah liat grafit. Untungnya, Wira hanya perlu mengeluarkan uang untuk melanjutkan semua pekerjaan itu. Jadi dia menyerahkan tugas ini kepada sepupunya dan pamannya. Sambil menyeret tubuhnya yang lelah, Wira meninggalkan toko besi keluarga Salim. Bab 36. Di gerbang kota, Wira, Dodi, dan penduduk desa penjual ikan dusun Darmadi berkumpul. Kak Wira, hari ini kita berhasil menjual ikan seharga 30.000 gabak. Memang benar, semakin banyak orang, kemampuan kita juga akan semakin besar, kata Sony dengan semangat. Selain mendapatkan uangnya kembali, Sony bahkan bertemu dengan pemimpin kabupaten dan menginap di sini. Kalau Sony menceritakan hal ini setelah kembali ke dusun Darmadi nanti, kepala desa mereka, Agus, juga pasti akan berubah pikiran terhadapnya. Istrinya juga pasti akan lebih hormat padanya lagi. Tidak akan ada yang memanggilnya Sony lagi. Mereka semua pasti akan memanggilnya Kak Sony. Saat ini, Sony sedang memimpin tim penjual ikan dengan penuh semangat. Tim penjual ikan terdiri dari 30 orang. Ketika panen besar, mereka bisa menangkap 500 kg ikan dalam sehari. Bahkan di saat kurang beruntung pun, mereka bisa mendapat 250-300 kg. Sebagian kecil hasil tangkapan mereka dijual di pasar, sementara sebagian besar lainnya dijual di kabupaten. Kak Wira, kamu pasti sangat lelah dalam beberapa hari terakhir ini, kan? Belasan anggota tim penjual ikan memberi salam kepada Wira dengan tatapan yang penuh syukur. Memang agak lelah sih, jawab Wira sambil mengangguk. Selama 3 hari terakhir, Dodi dan pamannya melakukan pekerjaan berat, sedangkan Wira hanya membantu mereka. Namun, karena kondisi fisiknya yang buruk, dia merasa lelah bahkan saat melakukan pekerjaan ringan. Meskipun merasa lelah, Wira tetap berusaha untuk bertahan. Hanya saja, dia memang hanya bisa berdiri selama 15 menit setiap harinya. Penduduk desa melirik Dodi dan mengedipkan matanya. Dodi, kamu juga pasti lelah, kan? Ya, kenapa kalian bisa tahu? Kami berdua sangat lelah selama 3 hari ini, Dodi menjawab dengan wajah yang masih kelelahan. Selama 3 hari terakhir, Dodi menghancurkan batu dan menggerakkan penggilingan. Semua itu adalah pekerjaan berat, sehingga Dodi masih kelelahan sampai sekarang. Hehe, para penduduk desa tertawa dengan ekspresi yang aneh. Sony, apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa Danu tidak ikut menjual ikan? Wira mengerutkan kening saat melihat wajah aneh penduduk desa. Wira tampak canggung saat menjawab. Kak Wira, aku tidak tahu siapa yang menyebarkan rumor bahwa malam itu kamu tidak bersama kami karena membawa Dodi ke tempat hiburan. Sekarang kabar itu telah menyebar ke seluruh desa Pimola. Selama 3 hari ini, semua orang mengatakan bahwa kamu sedang berada di tempat hiburan. Bibi Hani tidak mengizinkan Danu ikut menjual ikan karena takut kamu akan membawanya ke tempat hiburan. Sialan, ingin sekali rasanya Wira berkata kasar. Selama beberapa hari ini, dia berusaha keras memperbaiki citranya dan menjadi pria yang lebih baik. Namun, kabar bahwa dia menghabiskan 3 hari di tempat hiburan telah menyebar. Citra buruk sebagai pecundang semakin melekat padanya. Dodi langsung merasa panik. Aku ini pria sejati. Mana mungkin aku pergi ke tempat hiburan? Dodi, justru karena kamu adalah pria sejati, makanya bisa pergi ke tempat hiburan. Wira menegaskan. Kalau wanita yang ke sana baru tidak ada gunanya. Akui saja, tadi kamu sendiri mengatakan bahwa kamu dan Wira sangat lelah selama 3 hari ini. Kami juga punya istri. Kami mengerti, kata anggota tim yang lain. Kalau kalian tidak pergi ke tempat hiburan, lalu kemana kalian pergi? Para penduduk desa itu tidak menyerah untuk mencari tahu. Kami, Dodi tidak bisa mengatakan alasan sebenarnya. Wira menegaskan bahwa urusan toko besi keluarga Salim tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Para warga desa menggelengkan kepala mereka dan tersenyum. Kalau tidak bisa menyebutkan alasannya, berarti mereka memang pergi ke tempat hiburan. Sony melanjutkan. Kak Wira, kabar tentang kamu menangkap Budi telah menyebar di seluruh desa Pimola. Lalu, apa dampaknya? Dampaknya besar. Kak Wira tahu tidak Budi itu orang seperti apa. Ketika warga desa melihatnya, mereka akan ketakutan dan menghindarinya. Bahkan anak-anak saja akan menangis kalau mendengar namanya. Tapi, kamu malah berhasil menjebloskannya ke penjara. Sekarang, semua orang jadi lebih takut padamu. Uhuk-uhuk. Sony menambahkan lagi. Oh iya, Pak Agus juga. Pak Agus kenapa? Tanya Wira. Setelah mendengar kamu menjebloskan Budi ke penjara, dia langsung jatuh. Balas Sony. Wira berseloroh. Itu pasti karena lantainya licin. Kak Wira, masih ada satu hal lagi. Apa?
Kak Wulan juga sudah dengar rumor tentang kamu pergi ke tempat hiburan. Wira berkata dengan kesal, biar ku selidiki manusia brengsek mana yang menyebarkan rumor itu. Aku mau menghabisinya. Bodoh sekali kalau aku pergi ke tempat hiburan padahal aku punya istri secantik itu di rumah. Bab 37, tim penjual ikan telah kembali ke desa. Anak-anak langsung melarikan diri ketika melihat Wira. Beberapa bahkan langsung menangis ketakutan. Para wanita muda yang melihat Wira langsung wajahnya memerah dan berusaha menahan tawa. Warga desa melihat Wira dengan penuh kagum, sekaligus ketakutan dalam pandangan mereka. Di sisi lain, Agus langsung pergi begitu saja ketika melihat Wira. Dia tidak lagi mencemoohnya seperti sebelumnya. Setelah makan, tim penangkap ikan langsung mengadakan pertemuan. Tanpa kursi, meja, atau ruang rapat, sekelompok orang itu hanya berdesakan di halaman Wira. Sebagian besar berjongkok, sementara beberapa orang lainnya langsung duduk di tanah. Wira duduk di depan pintu. Di kedua sisi, duduk 4 anggota tim utama, yaitu Hasan, Sony, Danu, dan Dodi. Di posisi yang lebih jauh lagi, ada Sofyan, Said, Surya, Herman, Hamid, dan beberapa paman dari keluarga Darmadi. Semakin dekat hubungan mereka, semakin dekat posisi duduknya dengan Wira. Para warga desa tahu sendiri posisi mereka masing-masing. Lebih dari 30 warga desa duduk di halaman membentuk lingkaran besar, dengan beberapa warga desa di luar halaman yang ingin menyaksikan keramaian. Beberapa dari mereka adalah keluarga anggota tim penangkap ikan, sementara yang lain hanya warga desa yang ikut heboh. Dalam 5 hari terakhir, mereka telah menangkap lebih dari 1.500 kg ikan dan menjual 1.200 kg, dengan total pendapatan 83.000 gabak. Melihat semua orang ini melakukan rapat, warga desa lainnya ikut merasa gembira, tetapi juga merasa tegang. Wira yang sekarang sudah berbeda dengan dirinya yang dulu. Dia adalah orang yang paling kejam di desa Pimola. Wira berjalan ke tengah lingkaran dan tersenyum kepada warga desa. Selama 5 hari ini, kalian semua telah bekerja keras. Kalau ada masalah dalam penangkapan ikan, mari kita bicarakan di sini. Warga desa saling menatap satu sama lain, tetapi tidak ada yang berani berdiri dan bicara. Kita semua adalah keluarga, kalau ada masalah, harus dibicarakan. Dengan menggabungkan kecerdasan dan kekuatan kita semua, tidak ada hal yang tidak bisa kita selesaikan. Wira memberikan semangat dan mulai memanggil nama-nama. Paman Hasan, sebagai ketua tim, silakan kamu bicara terlebih dulu. Hasan berdiri dan berjalan ke tengah lingkaran, melihat wajah-wajah para tetangga yang memandangnya. Dia yang tidak pernah gentar menghadapi ribuan tentara, tiba-tiba merasa gugup tanpa alasan. Hasan terdiam sejenak sebelum membuka suara. Wira, hidup kami sekarang ini agak kesulitan. Apa kamu bisa memberikan sedikit uang muka kepada kami? Seisi halaman yang terdiri dari 30 warga desa itu sontak menahan napas. Tanpa disadari, mereka memandang Wira dengan penuh harap. Upah terendah mereka bergabung dalam tim penangkap ikan adalah 1.000 gabak, dan yang tertinggi adalah 2.000 gabak. Namun, sampai saat ini, mereka belum menerima uang sama sekali sehingga kehidupan mereka tetap sama seperti biasanya. Bahkan, mereka harus makan lebih banyak agar bisa kuat bekerja. Pengeluaran keluarga mereka semakin besar, tetapi istri dan anak mereka malah semakin kekurangan makanan. Hasan merasa cemas karena tidak yakin bahwa Wira akan setuju dengan usulnya ini. Dia melihat banyak warga desa yang membahas masalah ini secara pribadi. Jadi, Hasan merasa hal ini patut diangkat dalam pertemuan kali ini. Wira tersenyum sambil berkata, apa semua orang setuju dengan usul? Paman Hasan, setuju, teriak para warga desa. Lalu, apalagi yang kita tunggu? Kalau ada usul yang baik, semuanya harus tepuk tangan merayakannya. Wira memimpin semua warga untuk bertepuk tangan. Prok prok prok, suara tepuk tangan yang riuh bergema di dalam halaman. Melihat semua orang bersorak dengan semangat, Hasan merasa sedikit bingung. Sebuah perasaan yang aneh muncul di dalam hatinya. Dia sendiri tidak bisa menjelaskan perasaan ini, tetapi rasanya sangat menyenangkan. Danu, Dodi, dan Sony masuk ke rumah untuk mengambil uang, lalu bagikan kepada semua orang. Wira berbalik dan masuk ke dalam rumah. Mulai sekarang, gaji bulanan akan dibayar di muka pada awal bulan dan akan diberikan bonus pada akhir bulan. Kita akan gajian 2 kali sebulan. Danu, Dodi, dan Sony segera mengikuti Wira masuk ke rumah dan mulai memindahkan koin perunggu. Para penduduk desa terkejut, belum pernah ada orang yang membayarkan gaji di muka sebelumnya. Bahkan para bos-bos di luar sana saja seringkali menunda pembayaran gaji untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Wira tidak hanya membayar gaji di muka, tetapi juga berencana memberikan bonus pada akhir bulan. Benar-benar orang yang murah hati. Sementara itu, Agus yang sedang mendengarkan di samping tembok menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Dasar pecundang ini sama sekali tidak tahu bagaimana mengendalikan para pekerja. Kalau kamu tidak menahan gaji mereka, mana mungkin mereka akan bekerja keras untukmu. Terdengar suara ketiga orang itu yang membagikan gaji para pekerja. Kamu dapat 1.000 gabak, gajimu 2.000 gabak. Bab 38. Sambil memegang koin perunggu yang berat di tangan mereka, banyak penduduk desa terduduk di tanah sambil berlinang air mata. Sebagai petani, bahkan setelah bekerja keras sepanjang tahun sekalipun, mereka tidak bisa menghasilkan banyak uang. Kalaupun ingin mencari pekerjaan di kabupaten, mereka tetap kesulitan menemukan pekerjaan yang cocok. Jika bekerja di rumah bos yang kaya, seringkali mereka hanya diberi makanan tanpa upah.
Pekerjaan di kantor pemerintahan setempat bahkan lebih mirip seperti kerja paksa. Bukan hanya tidak mendapatkan upah, mereka bahkan harus membawa makanan sendiri. Namun sekarang, setelah bekerja beberapa hari untuk Wira, mereka bisa menghasilkan sejumlah besar koin perunggu. Ini memang kelalaianku. Untung saja ada Paman Hasan yang mengingatkan. Wira tersenyum saat berbicara. Kalau bukan karena Paman Hasan mengingatkan, malam ini kita pasti tidak jadi membagikan gaji. Oleh karena itu, kalau ada masalah, semua orang harus mengemukakannya agar kita bisa mencari solusi. Para penduduk desa dengan cepat menganggukkan kepala dengan semangat. Mereka sepenuhnya termotivasi oleh perkataan Wira. Wira tersenyum dan bertanya, siapa berikutnya? Aku. Penduduk desa saling berebut untuk berbicara. Wira menunjuk salah satu pemuda, lalu berkata, baiklah, Danur, coba kamu katakan usulmu. Aku. Pemuda bernama Danur berdiri sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan gelisah. Setelah beberapa saat dia berkata dengan malu-malu, Kak Wira, aku belum kepikiran, tolong beri aku waktu lagi. Hahaha, penduduk desa tertawa terpingkal-pingkal. Minggir kamu, Wira tertawa dan mengomel. Kalian harus pikirkan dulu pertanyaannya, baru bisa maju ke tengah lingkaran ini untuk berbicara. Kalau pertanyaannya bagus, kita akan bertepuk tangan bersama. Kalaupun pertanyaannya tidak bagus, kita juga harus bertepuk tangan untuk menghargai keberaniannya. Penduduk desa mengangguk setuju. Aku akan mengajukan satu pertanyaan. Herman maju ke hadapan semua orang dengan wajah yang memerah. Petik 2. Dalam 5 hari sejak dibentuknya tim penangkap ikan, aku melihat bahwa rumput tuton kita semakin sedikit. Dalam setengah bulan lagi, desa kita akan kehabisan rumput itu. Apa yang harus kita lakukan? Para warga desa menjadi hening. Meskipun tidak sepenuhnya memahami proses memancing, mereka semua memiliki perkiraan di dalam hati mereka. Jika akar rumput tuton habis, apa yang akan terjadi pada tim penangkap ikan? Wira bertepuk tangan dan berkata, ini adalah pertanyaan penting. Prok. Para warga desa bertepuk tangan dengan antusias. Detak jantung Herman semakin cepat saat dia melihat orang-orang di sekelilingnya. Dia merasakan semangat yang membara. Dalam 28 tahunnya di Dusun Darmadi, dia belum pernah mendapat sorakan semeriah ini. Rumput tuton di satu desa memang terbatas, tetapi masih ada banyak desa di sekitar kita. Wira tersenyum tipis, lalu berkata, tim yang dulu mencabut rumput tuton, akan kita ubah menjadi tim yang bertugas untuk membeli rumput. Kita beli saja rumput basah dengan harga 5 gabak per keranjang dan rumput kering seharga 2 gabak per keranjang. Seorang warga desa memprotes, bukankah kemahalan 5 gabak per keranjang? Cukup diberi harga 2 gabak per keranjang saja sudah pasti ada yang mau menjualnya. Benar, sahut warga desa lainnya, harganya tidak boleh terlalu murah. Kita ingin mendapat uang, orang lain juga harus ada untungnya. Wira berkata dengan nada mantap, berikutnya, giliranku. Danu berdiri di tengah lingkaran dan berkata, Kak Wira, dalam beberapa hari terakhir ini aku tidak pergi ke kabupaten dan bekerja bersama-sama dengan semua orang. Aku lihat, sarapan semua orang di sini adalah bubur, jadi mereka tidak terlalu kuat bekerja. Tim penangkap ikan hanya bisa menangkap setengah kilogram ikan kecil setiap harinya. Ada yang tidak tega memakannya dan memberikannya semua kepada anak-anak. Ada juga yang menyimpannya secara diam-diam untuk dijual. Aku bukannya keberatan kalau kalian mau memberi makan anak-anak, tapi aku ingin mengingatkan semua orang bahwa tubuh kita akan lemah kalau kita tidak makan dengan cukup setiap hari saat melakukan pekerjaan berat seperti ini. Banyak warga desa yang menunduk seraya melihat tangan dan kaki mereka yang kurus. Semua orang sontak terdiam, meskipun mereka telah bergabung dengan tim penangkap ikan dan mendapatkan gaji setiap bulan, tetap saja tidak ada yang berani makan dengan leluasa. Mereka takut bahwa suatu hari nanti kalau tidak bisa menangkap ikan lagi, mereka tidak akan mendapat gaji. Jadi, semua orang tetap saja hidup dengan sehemat-hematnya. Wira memimpin dengan tepuk tangan. Usulan dari Danu sangat penting. Tepukan tangan dari warga desa tidak begitu antusias. Danu tahu bahwa usulannya telah menyinggung beberapa orang, tetapi dia sudah mempersiapkan diri secara mental. Demi kesehatan warga desa, dia tetap harus mengingatkan mereka. Bab 39. Wira berkata dengan serius, kita harus cukup makan kalau mau kerja berat. Kalau tidak, tubuh tidak akan kuat. Aku mengerti situasi kalian. Kalaupun aku memberikan gaji lebih banyak, kalian tetap tidak akan tega untuk membelanjakannya. Semua warga desa tersenyum canggung. Hal seperti ini sangat sering terjadi di desa. Meskipun menghasilkan pendapatan lebih dalam sebulan, mereka tetap saja akan hidup hemat. Bahkan di rumah bos kaya sekalipun, mereka hanya makan secukupnya. Tidak ada yang makan makanan mewah setiap hari. Semua uang yang dihasilkan mereka juga akan ditabung. Wira mulai memikirkan cara. Jadi, gaji dan bonus kalian akan tetap sama. Kalian juga tetap akan menerima ikan. Tim penangkap ikan akan mengeluarkan uang untuk mendirikan sebuah kantin. Kantin ini akan menyediakan makanan 3 kali sehari. Dijamin kalian akan makan sampai kenyang setiap hari. Saat makan siang akan ada jatah daging untuk setiap orang. Warga desa terkejut, disediakan makanan 3 kali sehari, dijamin akan kenyang, bahkan diberi jatah daging. Bahkan bos besar pun tidak akan berani memberikan fasilitas seperti itu. Wira melanjutkan memberi arahan, Paman Hasan, cari 5 orang juru masak. Mulai besok, mereka akan menerima 1000 gabak setiap bulan. Untuk sementara, bangunlah sebuah tenda untuk memasak, nanti baru pelan-pelan cari orang untuk membangun sebuah tempat. Kamu atur saja detailnya, uangnya bisa diambil sekarang juga.
Hasan menganggukkan kepala dengan terpaku. Setelah tersadar kembali, banyak sekali warga desa yang matanya berkaca-kaca. Mereka tidak pernah berharap bisa makan daging, bahkan tidak pernah berharap bisa makan nasi sehari 3 kali. Hanya makan bubur saja juga mereka tidak akan keberatan. Wira kembali mengangkat telapak tangannya sambil berkata, "Sekarang, mari kita tepuk tangan untuk Danu lagi." Prok prok prok, suara tepuk tangan itu sangat riuh. Kini, penilaian mereka terhadap Danu telah berbeda. Hati Danu dipenuhi kegembiraan. Dia hanya memberikan saran, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Wira akan melakukan hal seperti ini, memberi makan 30 hingga 40 orang. Selama sebulan akan menambah pengeluaran yang cukup banyak. Padahal, usulannya ini membuat pengeluaran Wira makin bertambah, tetapi Wira malah tidak menyalahkannya sama sekali. Dalam lubuk hati Danu, dia benar-benar merasa sangat dihargai. Selanjutnya, Wira mengangkat tangannya untuk menghentikan suara tepuk tangan. Selanjutnya, aku punya usul. Dodi juga maju untuk berkata, tapi, ada 2 hal yang ingin aku sampaikan kepada semua orang terlebih dahulu. Warga desa menatapnya dengan penasaran. Entah apa yang ingin disampaikan Dodi. Pertama, kata Dodi dengan wajah memerah. Aku berani bersumpah bahwa selama 3 hari ini aku dan Kak Wira sedang sibuk bekerja. Kami tidak pernah pergi ke tempat hiburan. Hahaha, warga desa tertawa terbahak-bahak. Hasan dan Danu menatap Dodi dengan tatapan tajam sambil membatin. Dasar bodoh. Kenapa diungkit-ungkit lagi? Apa dia ingin semua orang tahu? Wira hanya tersenyum melihat kepolosan Dodi. Kedua, Dodi berkata dengan serius. Wira mengubah namaku menjadi Zabran. Jadi, jangan panggil aku Dodi lagi. Namaku sekarang Zabran. Jablay, jalan. Kenapa aneh sekali namanya? Semua penduduk desa keheranan. Itu nama yang modern. Kalian saja yang tidak tahu tren. Dodi beralih ke topik yang serius. Hal yang aku ajukan ini sangat penting. Ketika tim penjual ikan pulang pergi ke kabupaten setiap hari, mereka harus menempuh perjalanan sejauh 40 km. Saat pulang, memang mereka bisa bergantian naik mobil karena kondisi mobil sudah kosong, tapi, tetap saja mereka harus berjalan sekitar 10 km. Berarti dalam 1 hari, mereka harus berjalan sejauh 50 km. Menempuh perjalanan panjang dalam waktu lama akan membuat kaki kita kesakitan, meskipun kita masih bisa bertahan sekarang. Tapi kalau dilakukan dalam jangka waktu yang lama, kaki kita pasti akan jadi bermasalah. Dodi, mana ada orang yang kerja tidak lelah? Kami masih bisa bertahan. Kata beberapa orang, ya, jangan merepotkan Wira lagi. Kami sudah cukup puas dengan semua ini. Meskipun kaki mereka sangat sakit saat berjalan, warga desa tidak setuju dengan usul yang diajukan Dodi. Saat ini, mereka semua sudah merasa sangat puas. Wira mengangkat kedua tangannya. Usul Dodi ini memang untuk kebaikan kita semua. Berjalan sejauh 30 km dalam sehari memang sangat melelahkan. Beri dulu tepuk tangan untuk usul Dodi. Jangankan 50 km, berjalan 10 km saja sudah terasa sangat berat bagi Wira. Meskipun warga desa sangat tahan banting, efeknya pasti akan terasa jika diteruskan untuk waktu yang lama. Wira tidak berniat menghasilkan uang dengan usaha keras mereka. Bab 40. Melihat Wira mendukungnya, Dodi membusungkan dada dengan bangga. Prok prok prok, kembali terdengar suara tepuk tangan dari warga desa. Sebenarnya, warga desa tidak setuju dengan usulan tersebut. Bukan karena mereka tidak ingin menikmati hidup, tetapi karena mereka merasa tidak berhak. Selama bisa menghasilkan uang, apa artinya kaki terluka? Bahkan kaki mereka patah pun, mereka tidak akan mengeluh sama sekali. Wira berpikir sejenak. Begini saja, tim penjualan akan ditambah menjadi 30 orang dan dibagi menjadi 3 tim. Setiap hari, 1 tim pergi ke kabupaten, 1 tim pergi ke pasar, dan 1 tim beristirahat di rumah. Dengan begini, mereka pergi ke kabupaten hanya 3 hari sekali. Selain itu, jumlah kereta keledai akan ditambah menjadi 3. 2 diantaranya digunakan untuk mengangkut ikan, dan 1 kereta akan digunakan bergantian oleh semua orang ketika kembali. Dengan cara ini, perjalanan pulang dapat diperpendek menjadi 15 km, sehingga tidak akan terlalu melelahkan bagi semua orang. Tidak bisa, ini terlalu santai. Mana ada orang yang bekerja bisa santai-santai begini? Kalau tambah 20 orang, berarti harus menambah pengeluaran lagi. Apa kamu sanggup, Wira? Sebagai orang desa, kami tidak semanja itu. Kami tidak takut kalau harus berjalan beberapa kilometer. Semua orang menolak usulannya dengan mata berkaca-kaca. Perlakuan Wira terlalu baik terhadap mereka. Para penduduk desa bahkan tidak pernah membayangkan akan diperlakukan sebaik ini. Baiklah, masalah ini ditetapkan. Begitu saja, Wira melambaikan tangannya, lalu berkata, selanjutnya. Setelah Hasan, Herman, Danu, dan Dodi mengajukan usulan mereka, para warga desa lainnya juga mulai antusias mengemukakan pendapat mereka. Dari setiap masalah yang diajukan, Wira akan mengumpulkan pendapat penduduk desa, merangkumnya, dan membuat keputusan. Beberapa usulan diterima, sementara beberapa usulan lainnya ditolak. Semangat penduduk desa semakin meningkat dan membara. Terlepas dari apakah usul mereka diterima atau tidak, Wira selalu berbicara dengan lembut dan bersikap suportif terhadap mereka, kemudian menjadi yang pertama memberikan tepuk tangan. Perasaan dihormati dan diberi semangat ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka, para bos kaya biasanya akan mengejek atau memarahi mereka. Pejabat pemerintah akan menyebut mereka sebagai pengacau. Penduduk kabupaten akan menyebut mereka pengemis.
para bangsawan akan memanggil mereka kampungan. Hanya Wira, orang terpelajar ini, yang benar-benar menganggap mereka sebagai manusia. Perasaan rendah diri, ketakutan, keputusasaan, dan kekakuan yang ada sebelumnya, menghilang begitu saja ketika berada di sini. Semua orang tampak seperti keluarga, tidak ada yang merendahkan siapapun, dan tidak ada yang merendahkan orang lain. Beberapa penduduk desa lainnya bahkan rela melakukan apapun demi Wira. Pertemuan terus berlanjut, di luar halaman. Banyak penduduk desa yang menyandarkan tubuh mereka pada dinding dan mendengarkan dengan seksama. Halaman itu tidak kedap suara, jadi semua pembahasan dalam pertemuan itu bisa terdengar sampai di luar. Semua penduduk desa menatap mereka dengan mata berbinar-binar. Dan tampak iri kantin yang menyediakan makanan 3 kali sehari dan bahkan diberi jatah daging. Makanan ini bahkan lebih mewah daripada bos pada umumnya. Tim penjual ikan hanya perlu pergi ke kabupaten selama 3 hari sekali. Dan bahkan ada kereta kosong yang dipakai bergantian. Biasanya, hanya orang kaya yang sanggup naik kereta. Sejak kapan orang kampungan seperti mereka ini punya kesempatan? Apalagi, setiap kali ada yang mengajukan pendapat, seisi halaman akan bertepuk tangan untuk menghargainya. Sudah membuat orang bersemangat. Mendengarnya saja para penduduk desa lainnya hanya tersenyum mendengar dari balik tembok. Ada yang mengepalkan tangan mereka dengan antusias. Ada yang ikut bertepuk tangan. Seakan-akan, mereka juga berada dalam halaman tersebut. Di antara kerumunan itu juga ada Gandhi, Gavin, dan Ganjar. Begitu mendengar Wira pulang ke dusun Darmadi, ketiga bersaudara ini bergegas datang untuk meminta maaf. 3 hari yang lalu, Gandhi pulang ke rumah dan seluruh keluarga mereka sangat bersyukur. Ibunya bahkan ingin datang untuk memberikan penghormatan kepada Wira. Namun, mereka malah mendengar rumor bahwa Wira sedang berada di tempat hiburan. Ketika mendapat kabar bahwa Wira sudah datang, hari juga sudah malam dan rumah Wira sudah dipenuhi orang. Mereka terpaksa hanya bisa menunggu. Di luar pintu, mendengar suara dari halaman rumah Wira, ketiga orang itu sontak berlinang air mata. Tuan Wira benar-benar orang yang sangat baik, bisa-bisanya mereka mencuri dari orang sebaik ini. Mereka memang pantas masuk neraka. Kini, hati ketiga bersaudara ini diliputi penyesalan yang mendalam. Tangisan mereka mengalir tak terbendung. Kalian semua sudah mengajukan begitu banyak pendapat. Sebagai wakil ketua tim penangkap ikan, aku juga mau mengatakan sebuah hal. Sony maju dan berkata dengan wajah cemas, Kak Wira, tampaknya ada yang tidak beres dengan orang-orang di pasar ikan beberapa hari ini. Ada yang mengincar kita. Bab 41. Seluruh warga desa menjadi hening. Ada hanya 2 tempat untuk menjual ikan, yaitu pasar dan kabupaten. Di Kabupaten Uswal ada 13 desa. Setiap desa mengadakan pasar selama 2 hari sekali. Jumlah pembeli ikan sangat sedikit di pasar tersebut. Lebih baik menjual ikan di kabupaten. Jika ada masalah dengan penjualan ikan di kabupaten, mereka tidak akan bisa menjual semua ikan yang mereka tangkap. Wira mengerutkan kening, Iwan cari gara-gara lagi. Sony menggelengkan kepala, Iwan telah digulingkan. Ada seorang pemimpin baru di pasar ikan yang bernama Handoko. 3 hari yang lalu, dia mematahkan kaki Iwan di pasar ikan dan mengambil semua anak buahnya. Dia kembali memungut komisi di pasar timur. Dia mengatakan tidak akan memungut komisi dari kita, tetapi meminta kita untuk tidak menyebarkannya. Handoko, Wira tertawa sinis, hanya ganti kedok saja, tapi tetap trik lama. Sepertinya begitu. Setelah melalui kejadian dalam beberapa hari terakhir, Sony menjadi lebih berpengalaman. Meskipun Handoko mengatakan tidak akan memungut komisi, tapi kalau kita menjual begitu banyak ikan setiap hari, dia pasti merasa iri. Aku curiga ada orang yang mengikuti kita belakangan ini, mungkin anak buahnya. Banyak warga desa mengangguk setuju, orang-orang yang lebih cerdik pasti memperhatikan bahwa ada orang yang memantau mereka akhir-akhir ini. Wira menyipitkan mata sambil berkata, siapapun itu, keselamatan adalah yang utama. Kita akan pergi menjual ikan di kabupaten lagi, harus ada salah satu dari Danu atau Dodi yang ikut. Kalau mereka turun tangan, kita juga tidak perlu takut. Kalau ada petugas pemerintahan yang datang menangkap kita adukan saja mereka ke pengadilan kabupaten. Mereka cuma preman kecil yang dihasut orang. Semakin kita merasa takut, mereka akan semakin menindas kita. Tapi, kalau sudah sampai ke pengadilan, mereka akan lebih takut daripada kita. Ya, kenapa kita harus takut pada mereka? Wira bahkan telah menjebloskan Budi yang merupakan seorang pejabat itu ke penjara. Kita tidak boleh takut pada pegawai kecil di desa atau preman. Danu dan Dodi mahir dalam seni bela diri. Mereka tidak akan bisa mengalahkan kita. Para penduduk desa mengayunkan tinju mereka pertanda setuju. Dalam waktu singkat, ketakutan mereka terhadap para preman, pencuri, dan pegawai kecil telah sirna. Wira mengangguk dengan senyum ringan, itu saja tidak cukup. Semakin kita kaya, akan ada semakin banyak orang yang iri dan mengincar kita. Apa yang harus kita lakukan? Tanya para penduduk desa yang khawatir. Wira tersenyum, tim penangkap ikan yang terdiri dari 30 orang, harus diganti dengan pemuda-pemuda yang kuat. Kelompok yang beristirahat akan diajari seni bela diri oleh Paman Hasan, dan setiap orang akan menerima upah 2.000 gabak per bulan. Kalian juga sudah mendapat jatah daging 250 gram setiap hari. Jangan sampai ada timbul rasa iri kepada satu sama lain.
Baik yang pergi untuk menjual ikan atau berlatih bela diri, keduanya sama-sama melelahkan. Mereka harus menjadi kuat dalam bela diri agar dapat melindungi harta benda kita semua. Hasan berdiri untuk menunjukkan dukungannya. Selama kalian siap menderita, aku akan mengajarkan kepada kalian semua yang kutahu. Kami tidak takut menderita, kami hanya takut menjadi miskin. Selama Paman Hasan mengajari kami hal-hal seperti yang diajarkan kepada Danu dan Dodi, kami tidak takut walau harus menderita. Banyak pemuda yang berdiri dengan penuh semangat. Semua orang telah mendengar cerita tentang seberapa perkasanya Danu dan Dodi, mereka semua sangat iri. Begitu menyebutkan nama Zabran di pasar ikan, preman-preman itu tidak akan berani mendekati mereka. Saat nama Danu disebutkan di dusun Silali, semua pria di desa itu bahkan tidak berani menengadahkan kepala menatap mereka. Prok prok prok, semua penduduk desa menepukkan tangan untuk Sony. Wira kembali bertanya, apa masih ada yang mau memberi usulan? Kali ini aku sudah memikirkannya dengan baik. Danur yang telah berpikir keras cukup lama, mulai maju untuk mengajukan usulnya. Kak Wira, aku melihat orang yang berbisnis biasanya ada akuntan, sekarang kita ada yang menjual ikan, masak, beli rumput, membangun kantin, jaga kereta, tentunya harus ada seorang akuntan. Kalau tidak, kita sendiri tidak tahu berapa banyak pendapatan dan pengeluaran kita, pasti akan repot jadinya. Wah, semua penduduk desa menatap Danur dengan takjub. Tidak ada yang menyangka bahwa Danur akan memikirkan hal seperti ini. Ini memang masalah yang besar, usul Danur sangat bagus. Ayo kita berikan tepuk tangan. Wira kembali memimpin untuk bertepuk tangan. Prok prok prok, semua warga desa ikut memberi dukungan. Melihat semua orang di sekitarnya tersenyum, detak jantung Danur makin kencang dan darahnya terasa berdesir. Biasanya, tidak ada orang yang pernah bertepuk tangan untuknya seperti ini. Sebuah perasaan yang aneh meluap dalam hatinya, membuatnya merasa senang. Bab 42. Wira menatap para warga desa dan bertanya, apa ada orang yang bisa jadi akuntan di sini? Semua penduduk desa menggeleng. Mereka tidak akan menolak kalau hanya melakukan pekerjaan kasar. Namun, kalau berurusan dengan akuntansi, bahkan memegang pena saja mereka masih kesulitan. Kami tidak bisa menulis. Pak Agus bisa menulis dan berhitung, bagaimana kalau suruh Pak Agus saja yang jadi akuntan? Gengsi Pak Agus terlalu tinggi, dia pasti tidak mau. Para penduduk desa sibuk membicarakan hal ini. Di luar tembok halaman, Agus yang sedang mendengarkan pembicaraan mereka, hatinya terus berdesir. Benar, dengan orang kampungan seperti mereka, ini akan merusak reputasinya sebagai seorang sarjana. Wira terlalu muda, dia tidak tahu bagaimana mengatur para pekerja, seharusnya dia lebih tegas terhadap mereka agar bekerja keras. Kalau ada kesempatan, mereka pasti akan berbuat curang dan licik. Dia terlalu baik terhadap mereka, tunggu saja, sekelompok orang miskin ini pasti akan membalasnya. Kak Wira pandai membaca dan menulis, pasti bisa menghitung, biarkan dia mengatur keuangan. Mana ada bos yang merangkap jadi akuntan? Pekerjakan seorang akuntan saja, tidak masalah kalau gaji kita harus dikurangi. Ujar warga desa lainnya. Wira juga kebingungan. Sebenarnya, mengatur keuangan adalah hal mudah baginya. Hanya saja, kalau dia yang mengambil tanggung jawab ini, setiap hari dia akan disibukkan oleh masalah-masalah kecil. Sementara dia sendiri lebih suka mengurus hal yang lebih besar. Tampaknya, dia harus merekrut seorang akuntan, atau melatih orang untuk melakukan pekerjaan ini. Sayang, serahkan saja masalah akuntansi padaku. Aku juga pernah belajar berhitung. Usul Wulan dengan ragu-ragu setelah mendengarkan dari dalam kamar tidur di rumah. Suaminya sekarang bagaikan magnet yang menarik semua penduduk desa. Dia memancarkan sebuah pesona yang sangat unik, bahkan suaranya membuat detak jantung Wulan bertambah cepat. Wira berkata sambil tersenyum, kalau ada dukungan dari istri tercinta, pasti semuanya tidak jadi masalah. Istri tercinta. Mendengar panggilan ini, Wulan merasa sangat malu hingga ingin bersembunyi saat ini. Kenapa suaminya mengatakan hal seperti ini di depan umum? Semua orang jadi mendengarnya. Meski merasa malu, tetapi hatinya berbunga-bunga. Semua penduduk desa tertawa terbahak-bahak. Di luar tembok halaman, Agus memarahi, seorang suami harus tegas. Bagaimana bisa kamu begitu lembek memanggil istrimu seperti itu? Benar-benar memalukan. Pak Agus, kami tidak setuju dengan ucapanmu. Apa masalahnya kalau suami dan istri memanggil seperti ini? Apa kamu ingin menjadi seperti orang tua kolot yang memperlakukan istri dengan kasar sepanjang hidupnya? Wanita-wanita di luar halaman sontak murka mendengar ucapan Agus. Semua orang mengerumuninya dan mulai memakinya. Wanita benar-benar susah. Agus merasa sangat kesal, hingga akhirnya dia melarikan diri. Setelah suara tawa di dalam halaman mereda, Wira kembali bertanya, apa masih ada yang mau mengajukan usul? Semua warga desa menggeleng, hampir semua orang sudah mengajukan pendapat masing-masing. Wira berkata dengan wajah serius, kalau tidak ada lagi yang mau memberi usul, rapat akan dibubarkan setelah aku menyampaikan sebuah hal kepada kalian.
Semua warga mendengarkan dengan serius. Selama rapat ini berlangsung semalaman, Wira tidak pernah terlihat begitu serius sebelumnya. Wira menghela napas dan berkata, "Aku dan Dodi tidak pergi ke tempat hiburan, kalian jangan asal menyebarkan rumor lagi. Aku sudah beristri, jadi tidak terlalu takut gosip seperti ini. Tapi, Dodi masih belum menikah, apa kalian mau dia melajang seumur hidup?" Hahaha. Setelah suara tawa bergemuruh, para warga desa pun mulai bubar, wajah Dodi merah padam mendengarnya. Sementara itu, Hasan dan Danu memandang Wira dengan penuh rasa terima kasih. Mereka tetap tinggal di halaman, begitu juga dengan Sony. Kelima anggota inti tim penangkap ikan ini masih harus mengadakan sebuah rapat kecil. Bab 43. Ada banyak hal yang tidak bisa dibahas di depan umum. Selain itu, ada juga hal yang harus disampaikan Wira kepada keempat orang itu. Mereka masuk ke dalam ruangan dan duduk di tempatnya masing-masing. Wira langsung berkata, "Paman Hasan, apakah ada orang yang bermalas-malasan dalam tim penangkap ikan?" Meskipun proses penangkapan ikan terpisah, tetapi metodenya sangat sederhana dan sangat mudah dipahami. Hasan menggelengkan kepala dan menjawab, "Tidak ada." Wira terkejut. Meskipun upah kerja tim penangkap ikan tidak tinggi, mereka bisa menjual ikan seberat 20 hingga 25 kg per hari. Jadi, mana ada penduduk desa yang tidak tergiur? Sony berkata sambil tersenyum, "Kak Wira, kamu sudah menjebloskan Budi ke dalam penjara, ditambah lagi Danu dan Dodi yang begitu hebat. Meski semua orang tahu rahasia penangkapan ikan, tetap saja tidak akan ada yang berani mengundurkan diri dari tim. Siapa yang tidak takut akan ditahan untuk kerja paksa?" Hasan menambahkan, "Ada penguasa di pasar ikan di kabupaten. Warga desa kita terlalu alim, mereka tidak berani berhadapan dengan orang-orang itu." "Oh, begitu ya." Wira tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada hal-hal seperti ini. Sony berbisik, "Kak Wira, para pemanah dan pasukan Jamadi ingin menjadi anak buahmu." Wira tersenyum dan menjawab, "Mereka merasa upah yang diberikan Jamadi kurang, ya?" "Iya." Sony mengangguk, lalu melanjutkan, "Waktu itu kamu memberikan uang kepada Jamadi, tapi Jamadi hanya membagikan 200 gabat kepada pemanah, dan masing-masing 100 gabat bagi pasukannya." Wira hanya bisa terdiam. Dia tidak menyangka bahwa setelah Jamadi mendapat keuntungan sebanyak itu, tapi dia malah hanya memberi begitu sedikit kepada bawahannya. Namun, pemanah dan pasukannya itu juga tidak punya banyak pilihan. Pasalnya, di pedesaan ini, hanya sedikit tempat yang bisa menghasilkan uang secara halal. Sony berkata, "Mereka telah mengikuti Jamadi selama setahun, pemanah hanya menghasilkan 5.000 gabat dalam setahun, sedangkan pasukannya hanya mendapat 3.000 gabat. Penghasilan mereka bahkan tidak sampai setengah dari upah tim penangkap ikan kita. Melihat betapa baiknya Kak Wira terhadap orang-orang, mereka semua jadi ingin mengikutimu." Hasan, Danu, dan Dodi semua mengangguk sependapat. Fasilitas yang mereka dapatkan di tim penangkapan ikan memang sangat memuaskan. Apalagi, jarang sekali ada bos sebaik Wira. Wira tersenyum getir dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia bukan memperlakukan penduduk desa sebaik yang mereka katakan. Wira hanya menerapkan standar perusahaan dari kehidupan sebelumnya. Banyak perusahaan yang memberikan makanan, tunjangan transportasi, dan menghargai masukan karyawan. Hanya saja, karena perlakuan bos di pedesaan zaman dahulu terlalu keras, Wira jadi terkesan seperti orang yang sangat baik. Sony berkata dengan suara pelan, "Karena aku tidak tahu bagaimana pendapat Kak Wira, makanya aku tidak menjanjikan apapun pada mereka." Wira mengangguk dengan serius, "Keputusanmu itu sudah benar. Kalau mereka mau mengikutiku dan bisa menjaga rahasia, berikan gaji untuk pemanah 2.000 gabat per bulan, dan pasukan sebesar 1.000 gabat per bulan. Cari 2 orang yang akan tinggal di sana untuk memata-matai, ingat untuk kontak satu persatu, jangan sampai mereka saling tahu." Dodi merasa tidak rela dan berkata, "Kalau begitu, kamu harus menghabiskan 3.000 gabat lagi tiap bulan. Apa gunanya menaruh mata-mata di sisi Jamadi? Dia hanya seorang pejabat kecil." Sony, Hasan, dan Danu juga mengangguk setuju. Setelah Budi masuk penjara, mereka tidak terlalu takut lagi pada pejabat-pejabat kecil seperti ini. Semakin banyak uang yang kita hasilkan, orang yang merasa iri juga akan semakin banyak. Celas Wira kepada 4 orang itu sambil tersenyum. Kalau punya lebih banyak mata-mata, kita jadi bisa lebih cepat dapat informasi. Ingatlah, kekayaan akan menarik perhatian orang, tetapi manusia selalu lebih berharga daripada uang. Kalau kita hanya tahunya menyimpan uang, itu hanya akan memicu kecemburuan dan pada akhirnya membawa bencana. Tapi, kalau kamu bisa memanfaatkan kekayaan untuk menjalin koneksi, kita akan bisa memanfaatkan koneksi itu dengan baik. Memanfaatkan kekayaan untuk mendapat koneksi. Setelah merenungkan kata-kata tersebut, mata Sony dan Danu berbinar. Hasan terlihat sedang serius berpikir, sedangkan Dodi menggaruk kepalanya dengan bingung. Setelah beberapa saat, Wira berkata,
Paman Hasan, besok kamu rekrut 2 orang lagi untuk tim penangkap ikan. Beritahu Herman dan Hamid untuk bergabung, ada banyak tugas yang bisa dikerjakan mereka kelak. Hasan mengangguk tanpa banyak bertanya. Wira kemudian mengubah topik, Sony, setelah kita menjual ikan besok di kabupaten, jangan bawa pulangnya uangnya. Belilah Sony terkejut sejenak, lalu buru-buru mengangguk. Dengan penjualan ikan setiap hari, sekitar 30.000 gabak, mereka bisa membeli banyak barang. Wira melanjutkan, selain itu, sudah saatnya juga kita mulai membangun rumah. Sebaiknya kita cepat selesaikan semuanya. Bab 44, wajah Danu dan Dodi memerah. Kalau rumah sudah selesai dibangun, sudah saatnya juga sudah mereka menikah. Sony tampak berseri-seri, kalau rumahnya sudah selesai dibangun, dia juga sudah mapan. Aku terlalu sibuk beberapa hari ini, besok aku akan memesan bata, kayu, dan mencari tukang. Hasan juga sangat antusias. Kalau sudah membangun rumah untuk kedua anaknya dan mereka sudah menikah, berarti tugasnya juga sudah selesai. Cari lebih banyak bahan dan tenaga kerja, aku juga ingin membangun rumah besar. Wira mengungkapkan. Sebuah berita mengejutkan lagi, membuat ketiga orang itu terkesiap. Setelah rapat selesai, keempat orang itu pun pergi. Namun, begitu keluar dari pintu, keempat orang itu kembali lagi sambil membawa 3 saudara keluarga Gabrata. Gavin membawa seekor kambing yang telah dikuliti, Gandhi membawa seekor kelinci, dan Ganjar membawa seekor ayam kampung. Duk, begitu melihat Wira, ketiga orang itu langsung bersujud. Kenapa kalian ini? Ayo berdiri. Wira tidak bisa menerima perlakuan seperti ini. Jadi, dia buru-buru memapah mereka untuk berdiri, namun, ketiga orang itu tetap tidak mau berdiri dan hanya mendongak menatap Wira. Hasan, Danu, dan Dodi buru-buru menghampiri dan ikut membantu memapah mereka. Tuan, kami telah bersalah padamu, tapi kamu malah sama sekali tidak mempermasalahkannya. Kamu juga bahkan memberi kami uang untuk mengobati adik kami. Kami benar-benar berterima kasih padamu. Gavin menyerahkan kambing gemuk yang dibawanya itu sambil berlinang air mata. Ayam kampung dan kelinci ini adalah hasil tangkapan kami. Kambing ini kami pelihara sendiri, jadi tidak terlalu berharga. Kami harap Tuan mau menerimanya. Gandhi dan Ganjar juga menyerahkan ayam kampung dan kelinci itu dengan mata berkaca-kaca. Awalnya, mereka mengira bahwa mereka bertiga sudah pasti akan jadi tahanan kerja paksa setelah ditangkap oleh Jamadi. Namun, pada akhirnya Wira malah hanya menangkap 1 orang dan melepaskan 2 di antaranya. Keluarga mereka memang merasa sangat bersyukur. Namun, mereka tetap masih merasa ragu karena Wira menangkap salah satu dari ketiga bersaudara itu. Tak disangka, Gandhi pulang ke rumah setelah ditahan sehari. Ketiga bersaudara itu langsung menangis sambil memeluk satu sama lain. Baiklah, aku akan menerimanya. Kalian jangan bersujud lagi. Wira menerima pemberian mereka karena takut ketiga bersaudara itu akan berlutut padanya lagi. Hasan dan ketiga orang lainnya mengambil hadiah yang diberikan oleh ketiga saudara itu. Meski sudah sedikit lega, ketiga bersaudara itu tetap saja merasa malu, sebab hadiah mereka itu bahkan tidak senilai 1000 gabak. Melihat kejujuran ketiga pemuda ini, Wira berkata, apa rencana kalian? Selanjutnya, Tuan tenang saja. Walau harus mati sekalipun, kami tidak akan jadi pencuri lagi. Gavin mengucapkan sumpah, diikuti dengan anggukan dari Gandhi dan Ganjar yang setuju dengan ucapannya. Wira kemudian berkata, kalau kalian tidak keberatan, bergabung saja dengan tim penangkap ikan. Berikan gaji yang sama kepada mereka, masing-masing 2.000 gabak per bulan. Bu, ketiganya kembali berlutut dengan wajah yang dibanjiri air mata. Terima kasih, Tuan. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Upah tim penangkap ikan yang paling rendah adalah 2.000 gabak per bulan. Mereka bahkan diberi makan 3 kali sehari, dengan jatah 250 gram daging per hari. Fasilitas sebagus ini tidak bisa ditemukan di tempat kerja manapun. Bisa dibilang, kalau diterima di tim penangkap ikan, mereka sudah jadi orang terkenal di Dusun Timola. Jika ada pemuda yang belum menikah dan menyukai seorang gadis, mereka hanya perlu mengirimkan seorang mak comblang untuk mempersunting gadis tersebut. Bahkan penduduk lokal Dusun Darmadi sekalipun belum tentu bisa diterima dalam tim penangkap ikan ini. Namun, mereka yang merupakan mantan pencuri ini malah bisa diterima. Pada saat ini, ketiga bersaudara itu diam-diam bersumpah dalam hati. Mereka harus membalas kebaikan Wira dengan nyawa mereka. Hasan, Danu, dan Dodi tentu saja merasakan persaingan yang semakin ketat. Namun, ketiganya tetap merasa senang. Sebab, semakin banyak orang yang bergabung, kekuatan mereka juga akan semakin besar. Sebagai anggota inti tim, mereka tahu jelas bahwa bisnis yang benar-benar menghasilkan uang besar bagi Wira adalah bisnis gula pasir. Dengan keuntungan sebesar itu, mereka tidak berani memperdagangkannya secara bebas karena kekuatan mereka masih terlalu lemah untuk melindunginya. Bab 45. Setelah rapat itu dibubarkan, ketujuh orang itu pun keluar dari halaman. Begitu keluar,
Semua warga desa langsung mengelilingi Hasan. Para wanita melamar untuk menjadi koki di kantin. Gaji sebagai koki hanya 1.000 gabak per bulan dan tidak sebanyak gaji yang diterima oleh para lelaki. Namun, uang itu sudah cukup untuk menghidupi keluarga. Sementara itu, para lelaki di desa ingin bergabung dengan tim penangkap ikan. Dengan gaji 2.000 gabak per bulan dan jatah daging setiap hari, bahkan preman sekalipun pasti akan ada wanita yang sudi menikahinya. Lantaran tidak bisa mendekati Hasan, penduduk desa lainnya mendekati 3 wakil pemimpin tim lainnya, yaitu Sony, Danu, dan Dodi. Mereka berharap ketiga orang ini bisa membantu memohon kepada Hasan untuk mempekerjakan mereka. Berhubung terlalu banyak orang, ketiga orang tersebut juga tidak berani mengiyakan permintaan mereka. Mereka takut akan melukai perasaan penduduk desa lainnya karena keterbatasan kuota. 3 bersaudara keluarga Gabrata merasa tidak enak hati. Pasalnya, bahkan penduduk dusun Darmadi sendiri saja masih banyak yang tidak bisa bergabung dalam tim penangkap ikan. Namun, Wira malah mempekerjakan orang luar seperti mereka ini. Semua warga desa di tempat itu memandang Hasan dengan penuh harap. Saat ini, Hasan punya lowongan kerja untuk koki dan 25 posisi untuk tim penjual ikan. Siapapun yang mendapatkan posisi itu, hidup mereka pasti akan jauh lebih sejahtera. Hasan berkata dengan suara berat, tugas tim penjual ikan bukan hanya menjual ikan, tapi juga harus belajar bela diri untuk melindungi desa kita. Besok pagi, semua pemuda berusia 13-20 tahun yang ingin melamar posisi tim penjual ikan, silakan berkumpul di depan rumahku. Aku akan menguji kekuatan, refleks, dan ketahanan kalian. 20 orang terbaik akan diterima, keputusanku tidak bisa diganggu-gugat. Ingatlah untuk sarapan yang cukup, jangan sampai kehabisan tenaga saat penilaian. Setelah mendengar bahwa mereka akan dinilai berdasarkan kemampuan, penduduk desa tidak lagi mengganggu Hasan dan mulai memikirkan apa yang akan diuji. Sementara itu, Hasan tidak menyebutkan kualifikasi untuk 5 orang posisi koki dan tidak ada lagi yang menanyakannya. Setelah semua penduduk bubar, situasi di halaman rumah Wira pun kembali tenang. Danu berdiri di depan pintu. Untuk berjaga, selesai membersihkan diri, Wira dan Wulan masuk ke kamar bersiap-siap untuk istirahat. Sambil menatap mata Wulan, Wira berkata, 3 hari belakangan ini aku sibuk bekerja di rumah paman. Aku benar-benar tidak pergi ke tempat hiburan. Wulan menjawab, aku tahu kok, suamiku tidak akan pergi ke tempat hiburan. Kenapa? Karena, Wira menggodanya, wah, dasar gadis licik, kamu kira suamimu tidak punya kemampuan. Biar kuperlihatkan apa itu lelaki sejati yang sesungguhnya. Sayang, aku percaya kamu bisa. Gadis tengil, padahal tadinya aku mau merawat badan, tapi, kamu malah menganggapku tidak bisa sanggup ke tempat hiburan. Tidak bisa diampuni. Sayang, aku mengaku bersalah. Masih ada kerabat lainnya loh di sini. Maaf, aku lupa. Aku yang maaf, sayang. Kalau kamu mau, boleh kok. Tidak usah, istirahatlah dengan baik. Jangan merusak tubuhmu. Baiklah, malam itu berlalu dengan tenang. Pagi-pagi sekali, Wira bangun dan berdiri sebentar untuk melatih stamina. Meskipun tinggal di rumah paman selama 3 hari, dia tetap rutin berlatih setiap hari selama 1 jam. Tentu saja, dia tidak bisa berdiri selama itu dalam satu waktu, dia berdiri selama beberapa menit dan kemudian menambah waktu secara bertahap. Setiap kali selesai latihan, seluruh tubuhnya terasa hangat, kaki-kakinya terasa lelah. Namun, tubuhnya pulih dengan cepat. Dengan konsistensi seperti itu selama seminggu, tubuh yang lemah dan rapuh sebelumnya pasti akan menjadi lebih kuat. Mau berhubungan badan juga pasti tidak akan menjadi masalah. Setelah Wira selesai berdiri untuk yang ke-6 kalinya, Wulan memanggilnya. Sayang, ayo sikat gigi. Wulan datang dengan membawa gelas dan sikat gigi dari dahan pohon. Wajahnya merah merona, dia menghampiri Wira dengan langkah kecilnya. Tidak mau, biar kamu rasakan dulu bau mulutku. Wira menerima gelas dan sikat giginya, lalu mencium pipi. Wulan yang merah itu, sayang, ini masih pagi, masih ada orang di luar. Wulan mengomel dengan wajah cemberut, tapi hatinya penuh dengan kebahagiaan. Setelah itu, dia pergi ke dapur dengan langkah kecil. Paman Herman, Paman Hamid, kenapa kalian datang sepagi ini? Setelah melihat kedua orang itu di luar pintu, Wira membilas mulutnya dengan daun, lalu pergi keluar. Herman dan Hamid terlihat cemas dan sedih, mata mereka masih tampak sembab, seolah-olah baru saja selesai menangis. Herman berkata dengan nada sedih, Wira, aku tidak mengungkapkan rahasia cara menangkap ikan, kenapa aku tidak diizinkan bergabung dengan tim penangkap ikan? Apakah aku melakukan kesalahan? Kalau ada yang perlu diperbaiki, langsung saja beritahu aku. Air mata mulai mengalir dari mata Hamid ketika dia berkata, Wira, kami tidak pernah menyinggungmu. Apapun yang kami perintahkan, kami akan melakukannya. Kemarin malam, kakak tertua mereka, Hasan, menyuruh mereka untuk tidak usah pergi ke tim penangkap ikan lagi, mereka akan dialihkan untuk bekerja dengan Wira.
Mendengarnya, mereka langsung ketakutan dan menangis. Kini, pekerjaan mereka di tim penangkap ikan telah hilang. Dunia mereka seakan-akan telah hancur. Apa yang kalian pikirkan? Melihat dua pria dewasa yang hampir menangis, Wira tidak tahu harus bagaimana bereaksi. Aku meminta Paman Hasan untuk menyuruh kalian ke sini karena ada pekerjaan yang lebih baik untuk kalian. Pekerjaan apa yang lebih baik daripada tim penangkap ikan? Herman dan Hamid tidak percaya, di tim penangkap ikan, mereka bisa menghasilkan 2000 gabak per bulan dan bahkan bisa makan daging pada siang hari. Itu adalah pekerjaan terbaik di desa Pimola. Ketika mereka pergi ke pasar, orang-orang melihat mereka dengan penuh hormat. Wira tersenyum ketika berkata, ada banyak pekerjaan yang lebih baik daripada tim penangkap ikan. Mulai sekarang, gaji kalian akan naik menjadi 3000 gabak per bulan. Wulan, ambilkan 2000 gabak. Gaji 3000 gabak. Herman dan Hamid melihat uang 1000 gabak yang baru diterima, mereka merasa seperti sedang bermimpi. Wira berkata dengan tegas, tapi, apapun yang akan kuajarkan pada kalian, kalian tidak boleh beritahu siapapun. Bab 46. Kedua orang itu menyadari bahwa pekerjaan ini pasti seperti rahasia menangkap ikan. Mereka akan bisa menghasilkan banyak uang. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Bahkan kalau kakakku bertanya, aku akan menyimpan rahasia itu sampai mati. Hamid buru-buru memberikan jaminan. Kalau sampai aku membocorkan rahasia, aku akan disambar petir. Herman bahkan menyumpahi dirinya sendiri. Hanya dengan sebuah rahasia menangkap ikan, Wira bisa menghidupi begitu banyak orang di desa ini, jadi pastinya rahasia ini tidak akan sederhana. Wira begitu mempercayai mereka, tentu saja mereka tidak akan pernah mengecewakannya. Kerja dengan baik, kehidupan kita akan menjadi lebih sejahtera lagi. Wira mengelus bahu mereka berdua, lalu mengangkat tangannya, pergilah dan istirahatlah. Kalian bisa datang kembali untuk bekerja ketika tim penjual ikan pulang, mungkin akan sibuk semalaman. Kedua orang itu pergi dengan semangat yang baru, mereka tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Setelah sarapan, Wira berjalan-jalan di desa dan membeli 6.600 meter persegi tanah dengan harga 6.000 gabak per 600 meter persegi sebagai tempat untuk membangun rumah besar. Pada siang hari, dia pergi ke lokasi penilaian. Paman Hasan sangat bertanggung jawab dalam memilih orang. Para peserta diuji dengan membawa batu, perlombaan lari, dan melihat ketahanan dan kecepatan mereka dengan berjongkok. Dia memilih 20 pemuda terbaik untuk masuk ke dalam tim penjual ikan. 5 orang juru masak juga sudah dipilih. Pada pagi harinya, Paman Hasan dan istrinya, Bibi Hani, beserta istri Herman yang bernama Bibi Maya, dan istri Hamid yang bernama Bibi Sian, kakak ipar ketiga dan keempat Sony, semuanya berkumpul. Tim penjual ikan mendirikan tenda di depan rumah Wira dan memasang 2 panci besar. Mereka membeli sejumlah beras, tepung kedelai, dan mie di desa. Sementara itu, ikan yang ditangkap oleh tim penjual ikan disimpan sebagian untuk makanan. Tepat saat tengah hari, makan siang disajikan. Ada kue, nasi, ikan rebus, sup telur dengan sayuran liar, dan tumis lobak. Para anggota lama tim penjual ikan dan 20 pemuda yang baru bergabung, berkumpul di sekitar meja makan. Banyak penduduk desa dan anak-anak melihat dari kejauhan, termasuk Pak Agus. Semua orang menatap makanan dengan air liur yang menetes. Sebuah perintah diberikan, dan anggota tim penjual ikan serta pemuda tim penjual ikan berdesakan untuk mengambil makanan. Mereka takut tidak kebagian jatah. Baris yang rapi. Wira menggambar sebuah garis. Kerumunan itu langsung berbaris sesuai dengan garis itu untuk mengambil nasi, lauk, kue, dan sup. Benar-benar ada daging. Ikan sebesar itu setidaknya pasti ada 250 gram. Nasinya juga sampai menggunung di mangkuk. Ada juga telur di sup sayurannya, tumis lobak juga setengah mangkuk per orang. Bahkan, kuenya juga dibagi 3 buah per orang. Katanya, kita bisa makan sampai kenyang. Ini seperti tahun baru saja ya. Jangan membual deh, kalian mana pernah makan seenak ini di tahun baru. Ada nasi saja sudah syukur. Duh, iri sekali dengan mereka. Bergabung dengan tim penangkap ikan benar-benar sejahtera. Para penduduk desa lainnya melipat tangan di depan dada sambil menatap semua orang itu dengan mata berbinar. Mereka bahkan tidak bisa berhenti menelan ludah. Baru dapat sedikit uang saja sudah seboros ini. Entah bagaimana mereka akan bertahan menghidupi begitu banyak orang dengan makan daging. Dasar pemboros. Agus menggeleng dengan wajah suram, seakan-akan dia adalah orang yang lebih berpengalaman. Uang harus dihemat. Melihat Pak Agus yang menyindirnya, Wira juga tidak segan-segan menanggapi, kalau orang yang sudah dapat uang banyak, tentu tidak perlu berhemat untuk hal-hal kecil. Pak Agus, makan siang kalian apa hari kini? Tentu saja ada daging, jawab Agus sambil meletakkan kedua tangannya ke belakang. Dia membusungkan dadanya karena tidak ingin terlihat kalah. Pak Agus, tidak usah membual. Semua orang tahu tidak ada yang bekerja di rumahmu.
Makan siang kalian adalah bubur. Anakmu, Bayu, menangis berkali-kali karena tidak mau makan bubur, dia bahkan sampai tidak mau belajar. Hahaha, kebohongan Agus langsung dibongkar oleh anggota lama tim penangkap ikan. Sejak menjadi anak buah Wira, mereka tidak lagi takut terhadap Pak Agus. Bayu Darmadi adalah anak Agus. Dia sangat bodoh dalam belajar. Omong kosong kalian, rumahku seluas itu, mana mungkin makan siangku cuma bubur. Aku mau pulang untuk makan daging sekarang. Siang ini, makan siang kami adalah ayam rebus. Rasanya jauh lebih enak dari ikan. Seru Agus dengan wajah memerah, lalu dia berbalik dan berjalan pulang. Ada juga beberapa anak kecil yang menangis merengek kepada orang tua mereka karena ingin makan ikan dan kue. Wira membagikan beberapa potong kue kepada anak-anak. Dia tidak berani memberikan ikan karena takut anak-anak itu akan tersedak durinya. Tak disangka, begitu melihat Wira mendekat, anak-anak itu malah menangis dengan semakin kencang. Dulu, dia adalah seorang pecundang. Namun, bagi mereka, sekarang Wira adalah orang yang lebih kejam daripada Budi. Wira tidak tahu harus bagaimana bereaksi. Dia terpaksa menyuruh Wulan untuk membagikan kue, barulah anak-anak itu berani mengambilnya. Kini, Wira baru benar-benar menyaksikan betapa mengerikannya nafsu makan penduduk desa yang miskin. Mereka sanggup memakan 3 mangkuk nasi, 5 potong kue, setengah mangkuk tumis lobak, dan meminum 3 mangkuk sup sayuran liar. Daging ikan juga disantap hingga tak bersisa sama sekali. Begitu pula dengan 5 orang koki itu. Hingga ketika Wira menyuruh mereka untuk makan perlahan-lahan karena nanti sore mereka masih tetap dapat jatah nasi, para tim penangkap ikan baru meletakkan mangkuk mereka dengan enggan. Selanjutnya, mereka baru pergi untuk bekerja. Wira menyuruh mereka untuk istirahat sebentar, tetapi malah diprotes oleh para penduduk desa. Istirahat apanya? Kalau sudah kenyang, mereka sudah seharusnya mulai bekerja. Mereka bukan pejabat tinggi, jadi tidak ada alasan untuk bersikap manja. Pada sore harinya, tim penjual ikan kembali dengan 2 kereta yang penuh masuk ke halaman Wira. Herman dan Hamid juga datang. Mereka melihat barang-barang yang sangat berbeda di kereta dan tidak dapat membayangkan rencana apa yang dimiliki Wira.